gara-gara kerja kemudian kamu sampai nggak boleh pakai jilbab dan kamu ikut aja. Habisnya kerjaan menuntut saya seperti itu, ya udah mau gimana lagi? Uang yang kamu dapat haram, teman-teman sekalian. Habib Umar bin Hafid yang bilang, bukan saya yang bilang, Habib Umar bin Hafid. Jika pekerjaan duniamu membuatmu meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau membuatmu melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerjang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari dunia tersebut hukumnya adalah haram. Perbuatanmu, pekerjaanmu membuatmu harus suap, menyuap. Ya, suap menyuap, bukan makanan, bukan, suap menyuap. Sogok menyogok tuh, disogok ataupun menyogok. Ini katanya Nabi Muhammad, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok ataupun orang yang disogok di neraka tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kamu bekerja membuatmu harus menyogok untuk naik jabatan dan kamu melakukan itu, tuh uang yang kamu dapat dari itu haram. Pekerjaanmu membuatmu harus jalan sama laki-laki, teman-teman sekalian, berduaan keluar kota, gitu kan ya? Harus berjumpa dengan klien lain jenis, maksudnya laki-laki, ngobrol berduaan. Tidakkah kamu baca katanya Nabi Muhammad, enggak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jika pekerjaanmu membuatmu harus mengerjakan hal-hal haram seperti itu, kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari harta penghasilan itu adalah harta yang haram. Bukan lagi syubhat, tapi haram. Habib Umar kemudian menerangkan lagi. Katanya beliau, kalau gara-gara pekerjaanmu membuatmu jadi meninggalkan sunnah yang biasa kamu kerjakan, atau membuatmu mengerjakan perkara yang makruh, maka harta yang kamu dapetin gak ada berkahnya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Misalnya, biasa-biasa sebelum kerja duha rapi, gitu kan ya? Pagi-pagi selain duha dia istikharah juga. Habis gitu nanti sebelum fardu biasanya dia pakai sunnah dulu, gitu kan? Biasa-biasa tahajud bangun. Biasa-biasa Quran ada kebaca setengah juz setiap malam. Misalnya nih, giliran udah kerja, ya ampun, perah keringat banting tulang. Duha boro-boro, subuh aja udah hampir kesiangan. Tahajud udah nggak ada lagi ceritanya. Quran bablas, dikiran bablas. Biasanya habis selesai sholat ada dikirannya, dia duduk selesai sampai doa, sampai Fatihah. Ini udah lewat semuanya. Nah ini teman-teman saya sekalian, jika pekerjaanmu urusan dunia membuatmu sampai meninggalkan sunnah yang biasa kamu lakukan, atau membuatmu mengerjakan perkara makruh yang membuatmu akhirnya jadi ketawa-ketawa melaki-laki misalnya gitu ya, karena kan nggak enak kan ini di kantor misalnya gitu, membuatmu harus berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram misalnya gitu. Oke, ada pendapat yang mengatakan itu haram, ada pendapat yang mengatakan itu enggak, perkara yang tidak baik kan gitu ya. Ala kulli hal, uang yang kamu dapat dari hasil pekerjaan tersebut tidak ada keberkahannya.